Sahabat intelligence, jika kekayaan itu sebuah perjalanan, paling tidak ada 5 fase yang harus dilalui. Pertama, keinginan untuk menjadi kaya. Kedua, bagaimana meraih kekayaan. Ketiga, bagaimana menjadi lebih kaya. Keempat, bagaimana mempertahankan kekayaan. Dan kelima, bagaimana berbagi kekayaan. Tapi dalam realitasnya cukup banyak kisah orang kaya yang kemudian jatuh miskin. Jangankan menjadi lebih kaya, malah mempertahankannya pun sulit. Oleh karena itu, memaknai kekayaan secara benar dan mengupayakannya menjadi lebih kaya merupakan salah satu inti dari hakikat kekayaan. Orang disebut kaya jika jumlah hartanya lebih besar dari hutang. Hartanya merupakan akumulasi dari pendapatan yang diinvestasikan dan atau diperoleh sehingga menambah kekayaan yang dimiliki. Kekayaan itu sendiri dalam bentuk aset bisa dibagi menjadi aset produktif dan aset tidak produktif. Seseorang akan menjadi lebih kaya jika aset produktifnya cukup signifikan. Dan sebaliknya akan bisa menjadi miskin kembali jika asetnya hanya berupa aset konsumtif. Untuk memudahkan pemahaman, kita ambil saja contoh si Polan dan si Badu, yang sama-sama memiliki aset bersih 1 miliar. Keduanya adalah profesional, yang bekerja pada sebuah perusahaan yang sama. Hanya saja, gaji Polan masih lebih besar dari gaji Badu. Polan memiliki aset sebesar 3 miliar, tetapi jumlah hutangnya mencapai 2 miliar. Sementara si Badu hanya memiliki aset sebesar 2 miliar, sementara hutangnya adalah 1 miliar. Sehingga kedua orang tersebut sebenarnya memiliki kekayaan bersih yang sama, yakni 1 miliar. Namun di mata kebanyakan masyarakat, boleh jadi si Polan terlihat lebih kaya. Kenapa? Sebab jumlah asetnya lebih besar. Padahal hakikatnya tidak demikian. Dan suatu ketika, malah Polan menjadi lebih miskin ketimbang si Badu. Karena struktur aset Polan lebih didominasi oleh aset konsumtif. Konkretnya begini. Dari 3 miliar aset yang dimiliki oleh si Polan, sebesar 1 miliar adalah dalam bentuk rumah yang ditempati. Lalu 1 miliar adalah 2 mobil. Mobil yang satu dipakai untuk sehari-hari, sedangkan mobil yang satu lagi teronggok di garasi dan hanya dipakai sesekali. Aset yang 1 miliar lagi adalah dalam bentuk deposito dan tabungan sebesar 500 juta. Dan sisanya yang 500 juta lagi berupa perhiasan dan aksesoris, seperti jam tangan, kalung, dan barang-barang koleksi lainnya yang bersifat konsumtif. Pendek kata, aset produktif Polan tidak lebih dari 500 juta. Di sisi lain, aset Badu yang 2 miliar terdiri dari rumah yang ditempati senilai 500 juta. Lalu sebuah kendaraan seharga 300 juta. Kemudian aksesoris dan lain sebagainya yang tidak lebih dari 100 juta. Selebihnya, senilai 1,1 miliar tersebar dalam bentuk deposito berjangka, saham, reksadana, dan juga investasi langsung di sebuah restoran sederhana. Dengan kata lain, aset produktif Badu lebih besar dibanding aset konsumtifnya. Jika dibandingkan dengan Polan, aset produktif Badu mencapai 2 kali lipatnya. Lantas apa yang akan terjadi? Dalam beberapa tahun ke depan, Badu berpeluang lebih besar menjadi lebih kaya. Sebaliknya Polan jika tidak hati-hati bukan saja akan kalah asetnya dibanding Badu, namun aset yang dimiliki saat ini akan berkurang dan malah menghilang. Kenapa? Polan memiliki hutang 2 miliar yang digunakan untuk membeli rumah dan mobil. Sementara Badu juga memiliki hutang sebesar 1 miliar yang digunakan untuk membeli rumah, mobil, dan modal kerja di usaha sampingannya berupa restoran. Artinya, hutang Badu bisa dibayar kembali dari hasil usaha restorannya. Selain itu, Badu memiliki potensi pendapatan tambahan dari dividen maupun capital gain saham yang dimilikinya. Sementara Polan kendati memiliki harta lebih besar, namun untuk membayar kembali hutangnya semata-mata tergantung dari pendapatan rutin yang diperolehnya. Akhirnya, tidak ada lagi sisa pendapatan Polan yang bisa menambah asetnya. Sementara Badu kendati gajinya lebih kecil, namun memiliki potensi pendapatan lain dari aset produktifnya. Konkretnya, aset Badu bekerja lebih banyak dibandingkan aset Polan. Apa kesimpulannya? Besarnya aset yang dimiliki tidak menjamin seseorang akan menjadi lebih kaya jika aset yang dimiliki tidak dalam bentuk aset produktif. Lebih dari itu, gaji yang lebih kecil bukan berarti tidak mampu mengakumulasi kekayaan. Jika sebagian dari gaji tersebut dialokasikan menjadi aset produktif. Dalam realitasnya tidak sedikit kalangan yang sebenarnya cuma sok kaya dengan memamerkan segala aset konsumtifnya. Padahal di sisi lain itu semua diperoleh melalui pinjaman
yang suatu ketika mesti dibayar kembali. Dan bukan tidak mungkin hanya akan terbayar oleh aset itu sendiri alias disita. Thus, agar tidak terjebak pada situasi yang memalukan tersebut, lebih baik bercita-cita menjadi kaya dengan cara yang lebih cerdas, yakni memproduktifkan aset yang dimiliki. Selamat mencoba.